mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sahra siyam lil mu'minina wa ja'ala idul fitri diyafahu lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Iman melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan ini semua dapat mendatangkan berkah, karomah, karunia serta maghfirah Allah kepada kita semua. Salawat serta salam boleh kita curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi-tabinya sampai kepada kita semua. Saya selaku khatib berkewajiban mengingatkan dan mengajak serta menganjurkan khususnya untuk diri pribadi, umumnya bagi jemaah sekalian. Mari kita jadikan dari Idul Fitri ke Idul Fitri ini sebagai muhasabah, sebagai introspeksi, sebagai koreksi untuk diri kita masing-masing, sehingga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Untuk mengisi mau'idah pada khutbah Idul Fitri pagi hari ini, kita akan membahas hal-hal yang kaitannya dengan Idul Fitri. Arti daripada Idul Fitri itu mempunyai dua suku kata. Yang pertama id, yang kedua al-fitrah. Id itu diambil dari kata ada ya'ud idan, artinya kembali. Al-fitrah mempunyai empat kata, empat makna, empat arti. Arti yang pertama al-iftar. Arti iftar itu adalah buka. Makanya ada istilah di Indonesia bukber, buka bersama. Bahasa Arabnya adalah iftar zaman. Dalam bahasa Arab ada yang namanya futur. Futur itu breakfast, sarapan pagi. Arti daripada Idul Fitri adalah kita kembali bahwa kita boleh sarapan pagi pada pagi hari ini. Hukumnya haram bagi kita puasa pada hari ini. Arti yang kedua, arti fitrah adalah suci. Jadi Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Arti suci itu harus memiliki tiga dimensi. Yang pertama bagus, yang kedua benar, yang ketiga indah. Antara baik dengan benar beda, tidak selaras. Tidak selamanya yang baik benar, dan sebaliknya tidak selamanya yang benar baik. Kenapa? Benar landasannya ilmu. Benar landasannya ilmu. Baik landasannya akhlak. Indah landasannya seni. Makanya kita lahir dari Ramadan harus mencetak menjadi orang yang ilmuwan, budiman, dan seniman. Orang yang berilmu, orang yang berakhlak,
dan orang yang bagus dalam berbagai hal. Kalau masalah akhlak kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasul kesimpulan dalam surat At-Taubah itu dua. Yang pertama Rauf, yang kedua Ar-Rahim. Rauf itu sangat perasa Pak. Rahim itu sangat kasih sayang. Rasul waktu ditanya sama Bilal, ya Rasulullah, saya wiridnya nggak bisa yang panjang-panjang Rasul. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali, beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kata Rasul, Bilal, apa yang kamu amalkan? Cuman ini ya Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Bagaimana jawab Rasulullah supaya tidak menyakitkan Bilal? Bilal, kesimpulan dari wirid-wirid sahabat yang panjang, kesimpulannya itu. Rasul nggak ngomong, Bilal, mana mada anyar kene asup Islam lagi. Bilal, kamu masih kene senior. Enggak, saking menghargai. Pernah rombongan orang miskin datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusannya bukan urusan harta, tapi urusannya urusan amal. Ya Rasulullah, saya ngiri sama orang kaya. Kenapa kamu ngiri? Dia bisa sodako, dia zakat, dia infak, dia sholat, dia puasa. Sedangkan saya orang miskin, cuman bisa sholat dengan puasa ya Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Weh, lihat. Jarimu itu bisa jadi sodakoh kalau dibuat membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Weh, lihat, tabassumu fi wajhi ahika adalah sodakoh. Senyum untuk saudaramu adalah sodakoh. Weh, lihat, imaqatil a'da anit tariq itu adalah sodakoh. Orang miskin balik lagi dengan hati yang gembira. Tapi pas dilihat dia berdampingan sholat dengan orang kaya, ternyata orang kaya juga baca tahmid, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir. Ngadu lagi sama Rasulullah, orang kaya juga sama Rasul amalnya. Bagaimana kata Rasulullah? Orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Akhirnya orang miskin gembira, hidup miskin. Orang kaya iri, Rasul, orang miskin masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Bagaimana kata Rasulullah? Orang kaya itu akan dapat perlindungan pada yaumil akhir. 7 golongan manusia, di antaranya orang kaya yang dermawan, yang suka memberi, yang mana memberi tangan kanannya tidak tahu tangan kirinya. Itu Idul Fitri yang kedua, berarti kita kembali kepada kesucian. Diajarkan oleh Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Akhlak kita diajarkan oleh Ramadan supaya kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur. Bahkan pas Ramadan maka ngomongin batu saya asa dosa. Itu pelajaran Ramadan. Di sawah juga harus begitu. Itu pelajaran dari Ramadan. Idul Fitri yang kedua, kita kembali kepada kesucian. Idul Fitri yang ketiga, Al-Fitrah artinya adalah dinul haq. Diambil dari hadis Rasul, kullu maulidin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Maksud suci di situ adalah agama Islam. Dinul haq tiada lain adalah agama Islam. Ad-din, kata bahasa Indonesia agama. Arti agama tidak agama kacau. Jadi lawan ayah pemuda orang Antapani masih kene mabok, dia tidak beragama karena masih membuat kekacauan. Kalau ada politikus, penjabat yang masih korupsi, dia tidak beragama karena tidak agama kacau, dia masih membuat kekacauan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, berarti kita tidak hidup beragama karena kita membuat kekacauan. Islam berserah diri, arti Islam damai. Umat Islam saling menghargai, agama yang muamalah, ad-dinun nasihat, agama yang interaktif. Tidak ada dalam Islam saling caci memaki. Tidak ada dalam Islam saling hina menghina.
kebaikan Islam, keutamaan Islam, bukan untuk menghina agama orang lain. Yang ketiga, Idul Fitri yang keempat, al-fitrah di situ adalah al-aslu, artinya asal. Berarti arti Idul Fitri yang keempat adalah kita kembali kepada asal. Kita harus sadar, Pak, laqad khalaqna insana min sulalatin min tin, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Jadi lamun aya pejabat gede hulu nu beunghar sombong, adi lanceuk jeung coek, Pak. Sarua tina tanu. Dan sifat tanah harus kita aplikasikan dalam hidup. Kudu ditiru sifat tanah teh. Taneuh mah ditincak, dipacut, dibalas dendam, teu ngalawan. Bahkan memberikan kehidupan. Tapi kalaulah di antara kita ada manusia yang masih membuat kekacauan, cigana eta jelema dijieuna ku Allah tina tanah sengketa. Itu kembali ke asal. Dan kita harus ingat, satu saat kita akan kembali ke tanah yang namanya meninggal, yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa dha'iqatul maut, akan menemui ajalnya yang namanya maut. Di Mesir ada raja Firaun, hartanya banyak, kekuasaannya banyak. Saking banyak harta dan kekuasaan, ngaku Tuhan, ngaku pangeran, modal. Tinggal pertanyaan bagi kita masing-masing, apa yang mau dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri, kita kembali ke asal. Yang kedua, asal yang kedua kita itu adalah orang tua. Pak, lihat, telaah, teliti. Ramadan, bulan tahun Hijriah adalah bulan ke-9. Mengingatkan bahwa kita pernah dikandung oleh ibu kita 9 bulan. Makanya Idul Fitri ini kesempatan bagi kita untuk menghormati, untuk mengagungkan, untuk menyanjung kedua orang tua kita, karena itu adalah asal kita. Kebayang saya sebagai orang tua, saya sebagai bapak, pergi dari rumah, gak kenal waktu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, kadang pulang, kadang tidak, mencari nafkah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya demi kepentingan anak. Seorang ibu bisa melupakan rasa sakit waktu melahirkan. Yang dipikirkan bukan keselamatannya, yang dibayangkan bukan keselamatannya, tapi yang dipikirkan apa? Bayi yang dilahirkannya supaya keluar dengan selamat, supaya bisa menatap dunia ini. Makanya pas Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu afdhalil amal, Rasul, amal apa yang paling utama? Apakah jawab Rasul? Yang pertama, as-shalah ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihad fisabilillah, berbakti kepada kedua orang tua. Terus, untuk mendatangkan keridhaan Allah, ternyata ada di kedua orang tua kita. Ridullah biridul walidain wa suhtullah bi suhtul walidain. Ridhonya Allah ada pada keriduan orang tua kita, dan marahnya Allah ada pada kedua orang tua kita. Kalau kita doa pengen mustajab, berbaktilah kepada orang tua. Ini ada cerita, Pak, 3 pemuda masuk gunung, hujan, masuk guha, rencananya untuk mau berteduh. Pas masuk guha, ternyata pintu guha tertutup dengan batu. Gempur tahjil pemuda teh. Bagaimana akhirnya mengambil kesimpulan, kita berdoa dengan amal kebaikan kita masing-masing. Saya yang pertama,
dengan tawasul kebaikan. Ya Rob, saya ini profesi tukang alas suluh, tapi saya punya sapi perahan. Setiap habis ngambil kayu bakar, saya memeras sapi. Saya punya anak, saya punya istri. Saya tidak berani meminum susu sebelum orang tua saya minum duluan. Pas satu saat datang terlambat, ya Allah, meras susu, setelah meras susu pergi ke rumah bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya sudah tidur. Saya tunggu sampai pagi. Anak dan istri saya tidak diizinkan untuk minum susu, termasuk saya juga. Ya Rob, kalau ini bentuk amal baik, bukakanlah batu yang menutup gua ini. Terbuka, Pak. Dan 3 pemuda tersebut bisa keluar dari gua. Makanya Idul Fitri ini kita jadikan suatu momentum sebagai pengabdian seorang anak terhadap ibu dan bapak. Jangan ada di antara kami anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Demikian khutbah singkat dari saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum illa wa innahu was-sami'ul